أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا Sallallahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat habibuhumullah, para bapak, para ibu yang saya muliakan, mobil khusus pada Sohibul Bait Bapak Kiai Supriyono sekeluarga, Bapak Suparman yang saya muliakan, tidak lupa kepada guru kita semua, kepada Agus Majid Royani, semoga beliau dipanjangkan umurnya, kepada Bapak Kiai Sutris, Bapak Kiai Abdul Hakim, Bapak Kiai Imam Dawud, Bapak Kiai Tahrir, Bapak Kiai Ajikur Rahman, Bapak RT RW Lurah setempat, aparat pemerintah, sipil, TNI maupun Polri yang hadir. Semoga yang hadir malam hari ini semoga kita diberi umur yang panjang, umur yang barokah. Semoga kita diberi rezeki yang banyak, diberi rezeki yang barokah, diberi rezeki yang halal. Semoga kita semua diberi dzurriyyah keturunan yang soleh dan solehah, dan semoga kita diampuni dosanya semuanya, dan yang paling penting semoga kita nanti mati dengan keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Masya Allah, barusan kita dengarkan dan kita baca bersama Rotibul Athos dan Imam Umar bin Abdurrahman Al-Athos. Masya Allah, rotib ini, rotib atau yang sering kita baca ini manfaatnya sangat besar sekali. Termasuk barang siapa yang sering muadhaf atau melanggengkan rotib ini, insya Allah mati dengan keadaan husnul khatimah. Rotibul Athos Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Athos pernah berpesan kepada santri-santrinya, barang siapa yang melanggengkan dengan auratku ini, dengan bacaan-bacaan wiridku ini, insya Allah mati husnul khatimah. Kalau setidaknya tidak bisa membaca rotib Athos dengan sempurna, setidaknya kita setiap hari ba'dal maghrib dan ba'da subuh membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama
was-sami'ul 'alim. Itu kalau tidak bisa baca semua. Seandainya kok waktu malam sempit, ngantuk, belum sempat baca maghrib atau subuh, setidaknya baca itu satu wirid, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Barang siapa yang baca di pagi dijaga, dijamin keselamatan sampai sore. Kalau baca sore atas maghrib, Allah akan menjaga sampai pagi. Kecuali illa mawadul mahuf, kecuali perkara yang menyebabkan dengan kematian. Jadi insya Allah tidak ada kecelakaan, tidak ada perkara yang kita benci di hari itu kalau kita membaca pagi atau sorenya. Lalu yang paling bagus ditambahin dengan membaca Allahumma ajirni minan nar atau Allahumma ajirna minan nar 7 kali setiap maghrib atau setiap sholat subuh, dibaca 7 kali setiap maghrib atau subuh. Seandainya kok setelah baca itu kok maghrib mati sebelum subuh, dijamin mati dengan masuk surga. Kalau dibaca subuh kok zuhur mati tabrakan atau sakit meninggal pagi habis subuh membaca Allahumma ajirna minan nar, dijamin mati langsung masuk surga. Semoga kita semua ahli surga semua. Masya Allah. Untuk mendapatkan mati syahid atau mendapatkan mati husnul khotimah, ulama itu caranya banyak. Salah satunya yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu seperti yang dianjurkan oleh ulama-ulama kita, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Beliau di Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang maknanya atau yang sekiranya man qara'a ayatul kursi ba'da duburi kulli sholatin lam yakun bainahu wa bainal jannati illal maut. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang setelah sholat fardu membaca ayat kursi 1 kali. Jadi membaca ayat kursi seperti guru-guru kita setelah sholat fardu, sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, jangan beranjak pergi sebelum membaca ayat kursi. Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu, Allah tidak ada di antara orang tersebut dan surga kecuali hanya melewati mati. Jadi sudah langsung kok orang duhur baca ayat kursi kok mati sebelum asar, orang tersebut mati langsung masuk surga, tapi dengan catatan melewati mati. Jadi nggak bisa kita langsung meloncat di surga, nggak bisa, Pak. Jadi memang caranya harus melewati mati. Gitu nih. Jadi tidak ada cara lain. Jadi kata Rasulullah, seperti ulama-ulama kita dulu, nak sampean kalau antum semua orang ahlu sunnah wal jamaah, kalau setelah sholat pasti mau wirid, gitu ya. Kalau orang di Jawa kan dulu gitu. Kalau kamu mau menjadi orang yang ahlu sunnah wal jamaah, khususnya setiap sholat jangan langsung pergi, tapi membaca wirid, setidaknya membaca ayat kursi. Masya Allah. Namanya kematian itu selalu ditakutkan kepada orang-orang, ya Pak. Wong niku mati, orang itu pasti takut mati. Kata guru saya Pak Zainal Arifin atau Pak Inar selalu bilang sama saya, manusia itu cinta dunia tapi takut untuk mati. Itu di tempat saya, di sini sama aja ya. Umumnya manusia itu kan cinta dunia, takut mati, atau bukan takut lagi, benci kematian. Karahatul maut. Suka dunia tapi benci dengan kematian. Kematian ini adalah perkara yang wajib, pasti dilakukan oleh setiap insan. Setiap manusia akan melakukan daripada mati. Semua orang akan mati. Semua orang akan mati.
Gak ada orang yang kaya, orang yang miskin semua akan mati. Tapi orang akan semua menjadi kaya, pasti atau tidak? Orang akan hidup menjadi kaya pasti apa tidak? Tidak pasti. Hidup di dunia miskin itu tidak pasti. Tapi kalau mati sudah menjadi pasti. Dulu ada namanya sahabat namanya Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah itu punya anak namanya Jabir. Jadi kalau orang Arab itu nama orang tuanya dibuat nama anaknya. Jabir ini seorang pemuda belum nikah. Ya umurnya 25 tahun lah sampai 30 tahun lah. Jabir bin Abdillah ini punya bapak sudah tua namanya Abdillah. Ketika mau berangkat, ketika ada dengar besok ada perang Uhud, Abdillah abahnya Jabir ini langsung mengambil golok, siap untuk mati. Akhirnya Jabir ini ketakutan. Pak, kenapa Pak? Kok bawa golok? Kok goloknya dilandepin, diasah? Kata bapaknya, saya mau ikut perang bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seorang anak mencemaskan orang tuanya. Aduh, piye bapak saya udah tua ikut perang. Nah kalau orang sini setor nyowo, pangkat perang paling tinggal mati dong. Karena umurnya udah tua, sudah 60 lebih 70 tahun, untuk jalan aja sudah susah, apalagi ikut perang. Jabir bin Abdillah ini laporan kepada Kanjeng Nabi, laporan, ya Rasulullah, ada apa Jabir? Saya mau curhat. Saya udah tua. Kok bapak saya ini mau ikut perang? Apakah dia ini nanti cuman hanya sia-sia saja? Kalau saya ini hanya menyetorkan nyawa untuk mati saja? Apa jawaban baginda Nabi Muhammad SAW? Tidak melarang kepada seseorang untuk berperang. Malah Rasulullah mengatakan kepada Jabir, la'allahu yashhad. La'allahu yashhad. Kalau ya mungkin mati syahid, menowo mati syahid, atau yang dimungkinkan mati syahid. Kalau baca itu kan maknanya menowo itu kan jenenge litamani. Tapi ketika yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW atau ayat Qur'aniyah atau hadis Nabawi, kalau ada kalimat la'allah itu bimakna apa? Bimakna tawakku. Bimakna tawakku, mesti terjadi. Semua sahabat tahu Kanjeng Nabi ngomongnya la'allahu yashhad, mesti mati ya, mesti mati. Karena Rasulullah kalau ngomong nak la'alla maknanya lit tawakku. Jangan ngaji cilumnya ya. Jangan ngaji cilumnya, jangan la'alla litabandi laita kata. Akhirnya ketika perang pulang, karena Jabir ini udah tahu bahwasanya bapaknya perangnya kan mati, tahu. Akhirnya pulang, udah tahu kan, firasatnya itu pasti benar. Akhirnya ketika berangkat perang, semua orang belum bau angin surga kecuali Abdillah ini sudah bau angin surga, seperti Julaibib. Julaibib dulu ketika mau perang sudah bau angin surga seperti yang dirasakan oleh Abdillah abahnya Jabir. Setelah semangatnya perang, namanya orang perang, abahnya Jabir ini doping lah. Nah, coro jenengan doping ini kan ngombe extra jus nih, kaya malam Jumat tempur karo bojone doping. Yang tua-tua kan doping lah, semuda-muda nggak doping lagi. Ini ada orang mau perang, ini doping Pak. Ya kalau kayak jenengan lah mau perang malam Jumat, kontul Yahud. Ini doping, tapi karena dulu khamr ini belum diharamkan,
Ini Jabir ini dopingnya ngombe botol, rong botol ciu. Ya dulu nggak tahu minumnya apa mereknya lah. Kalau sekarang ciu. Abdillah ini dulu belum diharamkan, Bu. Jadi berangkat perang ini semangat banget. Sebelum diharamkan khamr, beliau minum khamr. Maka saking semangatnya dengan umur 70 tahun ngombe ciu rong botol. Dengan gone perang mati. Setelah perang mati, Jabir bin Abdillah ini senang bapaknya mati karena mati syahid. Dikuburke nanggon ngisor Gunung Uhud, termasuk Hamzah yang meninggal di perang itu, termasuk yang gugur dalam peperangan 70 syuhada atau lebih, itu dimakamkan bersamaan dengan termasuk Abdillah abai Jabir. Setelah pulang mati syahid, turunlah ayat sekitar beberapa hari kemudian. Ono wong imami sholat isya atau sholat subuh, ono sahabat bagi mendem isu urung tendonnya belum hilang. Bengi kan dulu belum diharamkan minum khamr ini. Dulu ada sahabat malam minum khamr, subuh imami mumetnya belum hilang. Baca apa surat apa untuk mendapatkan mati syahid. Salah abu mata abu turbola abu wala abu setengah jam rampung. Salah ini bukan masalah apal nggak apal, karena belum sadar 100%, sehingga ketika dia ngimamin sholat baca surat Al-Kafirun nggak selesai sampai setengah jam. Akhirnya mau itu mufarokoh laporan kajian Nabi. Nabi umam begini sholat subuh setengah jam, kini ngantuk, kakinya udah doyong. Malah ono sahabat akhirnya turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam wal alakum talahun. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun wa amrun. Setelah turun ayat, sahabat Jabir sedih, ya Allah, biar aku seneng bapakku mati syahid. Tapi sekarang khamr ini termasuk minuman yang paling dilarang oleh kajian Nabi, khamr yang paling dibenci oleh kajian Nabi dan diharamkan oleh dia. Jadi sedih. Yuk gimana, ingat bapaknya saya dulu mati dengan keadaan mendem. Sedih loh. Sedih Jabir, sedih piye bapakku biar mati nih kok pas mendem ke piye. Gimana dulu bapak saya kok mati dengan keadaan masih minum khamr. Akhirnya pun sekesedihannya tidak berani tanya kepada siapa-siapa. Memang itu belum awal, belum ada keharamannya untuk meninggalkan dari khamr. Setelah berapa bulan sedih, Jabir sering ngomong, nasibnya bapak saya yang dulu meninggal dengan keadaan minum khamr. Terus turun ayat, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Itu asalnya. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah. Jangan kau anggap kangen jauh dianggap pilih lah. Awal jangan bersedih. Wala tahsabanna itu jangan anggap ladzina qutilu fi sabilillah amwata. Jangan kau anggap seorang mati. Tambah sedih. Waduh, jadi bapak saya disiksa dong di kuburan. Quran, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Balik mereka hidup di alam kubur, dan ketika hidup orang yang mati ini diberi rezeki. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min. Ya nak uripe di kuburan enak, tapi kalau hidup di kuburan itu ada kehidupan, Pak. Kehidupannya beda dengan kita. Kalau kita itu hidup makan, minum, ngerokok, gitu Pak. Ayo yang punya rokok disumet rokoknya. Rokoknya disumet. Ayo Pak, rokoknya disumet dari rokok-rokok. Dikancani balik. Nilai itu isin.
Ayo rokoknya disumbat. Jadi kehidupannya orang yang hidup dan orang yang mati itu beda. Hidup, makan, minum, ngerokok, bojo, gitu Pak. Bojo siji loro lah. Tapi kehidupan di dalam kuburan bukan seperti itu. Mereka apa? Padang kubure, jembar kubur. Akhirnya pun mereka itu takut. Waduh, lihat terus nasibnya bapakku itu melu golongan A apa golongan B. Golongan A jembar kubure, padang kubure. Sebaliknya golongan B apa peteng kubure, sempit kubure. Akhirnya pun turun ayat ngeten niku wa yastabsyiruna lebaripun mandek ayat niku kan aw bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun wong ahli kubur niku farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka itu pada bangga dengan apa pada yang telah diberikan Allah. Allah memberikan mati husnul khatimah pada kubur. Yang Allah memberikan mati husnul khatimah gelap kuburannya. Tapi Quran masih meneruskan wa yastabsyiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tapi apa? Di Quran mengatakan wa yastabsyiruna dan podo banggakan orang yang meninggal itu membanggakan bil ladzina dengan anak cucu bil ladzina lam yalhaqu bihim yang belum menyusulnya. Jadi ayat ini jadi orang yang mati, orang tua kita itu membanggakan dengan apa? Dengan anak cucu yang belum menyusulnya. Apa yang dibanggakannya? Dengan amal-amal solehnya, dengan zakat sedekahnya yang senantiasa buat orang tua. Sampai guru saya Allah yarham Habib Salim Asyadiri, ketika kamu melakukan perkara yang wajib diniati dengan sedekah. Contohnya apa contohnya? Contohnya ketika bapak ibu memberi belanja istri, memberi nafkah kepada suami istri, memberi jajan kepada orang tua, kepada anak, selalu diniatkan, ya Allah, pahala ini saya hadiahkan untuk orang tua, walaupun ini hanya sebatas memberikan nafkah. Kasih uang istri belanja satu hari 50.000, kasih belanja istri 100.000. Kita niatkan, ya Allah, saya niatkan ini saya mengasih sedekah, mengasih nafkah kepada istri saya, pahalanya saya kirimkan ke orang tua. Itu termasuk bisa cara untuk mengirim pahala kepada orang tua. Bukan hanya itu saja, acara rotib haddad, rotibul atwas seperti yang kita baca. Ya Allah, saya kirimkan pahala ini rotib al-atwas, saya kirimkan untuk kedua orang tua yang saya meninggal, atau salah satunya, atau mbah-mbah yang sudah meninggal, itu juga bisa. Apapun amal soleh, apapun amal-amal yang bagus, itu bisa kita sisihkan pahala kita, atau kita hadiahkan pahala kita ini kepada orang tua yang sudah meninggal. Semoga orang tua kita semua ahli surga semua. Nah terus gimana? Apa yang dibanggakan? Apakah jabatannya? Apakah uangnya yang banyak? Apakah anaknya yang jadi ulama atau jadi pegawai? Mereka itu senantiasa menandakan dengan amal-amal soleh. Ketika kita bisa sudah dibanggakan, Allah berfirman, Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah khaufun itu badal daripada apa? Wa yastabsyiruna bil ladzina lam yalhaqu. Jadi orang siapa? Orang yang dibanggakan oleh orang tua, dan yang selalu dibanggakan orang tua itu apa? Orang yang tidak takut miskin di dunia atau kehilangan dunianya, dan tidak pernah takut apa yang telah di akhirat. Alias orang itu tidak memikirkan dunianya, dunia ini hanya di tangannya saja, seperti doanya orang-orang dulu. Allahumma ja'alna fi aidina wa la ja'al fi qulubina. Jadikanlah semua harta ini hanya di tangan kita, tapi bukan di hati kita. Orang itu kalau harta di tangan hilang tidak akan menjadi masalah. Tapi kalau harta di dalam hati kita, walaupun sudah kita berikan kepada orang lain, kita sudah sedekahkan kepada orang lain, kita akan ingat terus.
Kayak sampean kita pernah sedekah kepada masjid 100 juta, 200 juta. Kalau uang ini di tangan kita akan terlupakan, tapi kalau kita harta itu di hati kita, kita akan ingat terus, itu masjid yang buat aku itu kebaikan aku, itu jalan yang buat aku. Dia walaupun sudah lepas daripada pemilikannya, tapi masih rasanya ingin memiliki terus. Nah, itu orang-orang yang ahli surga, yang tidak takut atas dunianya, juga tidak takut wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak akan pernah sedih, yaitu adalah orang yang hatinya kepada yang selalu bergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya setelah turun ayat itu, sahabat Jabir senang, akhirnya tambah rajin mendoakan orang tuanya. Setiap langkah baiknya, setiap langkah yang dilakukan dengan baik, selalu dikirimkan doa kepada orang tuanya. Jadi seperti itu. Jadi cara untuk mengirim pahala kepada orang tua macam-macam. Ada dengan cara rotibul aqwas, rotibul haddad, membaca yasin, tahlil, membaca macam-macam burdah, itu bisa. Atau dengan sedekahnya, atau dengan dengan jariahnya, macam-macam. Itu bisa untuk mengirim kepada orang tua yang sudah meninggal. Semoga orang tua kita ahli surga semua. Terus tatkala kita mendapatkan musibah, kita selalu mendapatkan ketika ada sekeliling kita yang meninggal, atau orang tua kita yang meninggal, apapun yang kehilangan dari harta kita, atau apa musibah yang telah kita dapatkan, itu Allah memberikan musibah kepada kita itu tidak melebihi daripada, selain daripada kita pasti mampu untuk menjalaninya. Kita itu sering ketemu ibu-ibu, bapak-bapak, kadang bilang, ya Allah, ini aku musibah ini udah gak kuat. Wes gantung wae. Ada di sini Pak. Di kampung saya itu kemarin geger itu, sebelum Ramadan ada orang gantung. Semua musibah atau bala yang turun kepada kita semua ini, Allah sudah memperhitungkan. Tidak ada yang lebih. Tidak ada yang lebih. Sampai-sampai dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Innallaha ta'ala yunzilul ma'unata ala qadril ma'unati wa yunazzilus sabra ala qadril bala. Allah itu menurunkan pertolongan ala qadril ma'unah. Allah menurunkan kesenangan kepada seseorang itu dengan kebutuhannya. Kayak orang ini senang dapat 100.000, Allah berikan dengan coba orang yang biasanya megang 100.000 dikasih uang 1 miliar, bingung kan? Atau sebaliknya, orang ini nggak kuat mendapatkan musibah, terus Allah memberikan musibah yang lebih, itu tidak bakalan mungkin. Semua yang jenengan dapat musibah pasti berlalu, tapi dengan cara takwa dan sabar. Jenengan ketika bapak atau ibu mendapatkan suatu musibah, siji kuncinya yang penting sabar. Kalau sabar, pasti musibahnya akan berlalu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seperti yang dibaca di Rotib Al-Aqwas akhir itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha. La yukallifu, orang merdi-merdi. Merdi-merdi itu tidak mentaklif, tidak melebihi daripada kemampuannya. La yukallifullahu nafsan kepada awaan illa usaha, kecuali orang tersebut mampu untuk menjalaninya. Jadi setiap ada musibah yang sampean dapatkan, atau musibah atau kesenangan yang sampean dapatkan, itu dengan kira-kiranya. Wah, aku dia musibah anaknya nakal, dia musibah kok bertubi-tubi. Sampean pasti selesai menyelesaikan musibah tersebut. Sampean atau bapak-bapak ketika mendapatkan kesenangan juga seperti itu. Pokoknya sabar ketika mendapatkan musibah, dan kita juga senang umumnya orang. Jangan berlebih ketika dia mendapatkan kesenangan. Ketika dia mendapatkan berlebihan, dia akan melakukan perkara yang lebih batas.
Ini dalil la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau kita terapkan kepada seseorang di masyarakat, ini sangat bagus sekali. Sekarang banyak orang ini tidak mampu buat acara pengantinan. Saya pernah ketemu Pak, orang ini suan ke abah saya. Dia itu anak tunggal. Anaknya udah gede, anak laki-laki. Ibunya itu cuma pekerja, hanya kerja sama tetangganya dengan gaji 1.100, 1.100. Kerja sama tetangganya, nyuci baju, nyuci piring, sore pulang, pagi datang cuci piring. Akhirnya dia punya anak laki-laki ini sowan. Orang datang ke bapak saya. Dia punya uang 5 juta, anaknya mau nikah. Kata orang tuanya, nah kita cuman punya uang 5 juta, kita acara pengantinan kita sederhana saja. Kita tidak ada memaksakannya. Biasa Pak, netizen, tahu netizen Pak? Tahu netizen kan? Omongannya orang lain didengarkan. Tetangga bilang, Pak, Bu, ini kasihan anak cuma 1, pengantinan cuma 1 kali. Mosok acara kecil-kecilan uang 5 juta. Buat yang besar, ngundang orjo tunggal, gawe acara gini. Akhirnya kemakan sama omong-omongan orang-orang. Akhirnya dia utang bank berapa? 60 juta untuk acara resepsi. Gara-gara ini tidak ikut cara Allah, kita itu tidak boleh memaksakan yang kita tidak mampu. Kita tidak mampu, jangan paksakan. Apapun itu acaranya, apapun itu kejadiannya, bentuknya apapun, kalau kita tidak mampu, jangan memaksakan. Allah saja tidak pernah mentaklif kepada hambanya, kok hambanya kok mentaklif kepada punya. Dia punya uang 5 juta, akhirnya utang 60 juta buat acara pengantinan. Gak nyembelih sapi dulu, ini 15 tahun yang lalu kejadiannya, atau 16 tahun yang lalu. Gue orjen tunggal, gue acara semeriah. Lebar acara, utangnya 60 juta, sampai 15 tahun, sampai anak 2, sampai sudah cerai, utangnya berlunas. Itu anak sudah berusaha untuk ikut menolong membayar utang. Orang tuanya gaji cuma 1.100 atau 1.500 habis buat bayar utang. Sudah 15 tahun bayar sama rentenirnya, sama yang banknya, sampai bunganya banyak. 15 tahun keluarganya sampai bubar. Tapi apa? Utangnya belum. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan konsep Al-Quran. Jenengan bapak ibu mau buat acara terserah, mau acara sunatan terserah, tapi jangan sampai membebani. Punya uang sedikit, acara kecil-kecilan, jangan mengikuti gengsi, mengikuti keadaan dan kemampuan. Kalau kita mengikuti gengsi tidak ada selesainya, apalagi mengikuti omongannya netizen. Seperti netizen Bu, siapa netizen ya? Aku uang tonggo-tonggo ya. Tonggo nilik nih, Pak Dene. Iku kabeh ya Pak, itu hanya omongan aja. Nggak bantu ya, nggak bantu duit apa-apa, bantu omongan doang. Kita buat acara besar-besaran, kita cuma dapat 2 hari, 3 hari, 3 minggu sudah lupa. Kita buat acara semewah-mewah apapun, paling mengatakan 1 bulan, 2 bulan, 3 minggu, 4 minggu udah lupa. Kita semampu hidup ini. Jangan mentaklif, jangan memaksakan diri, jangan melakukan yang sesuai kita tidak mampu. Kita mampunya segini. Sepertilah Allah yang berikan pada kita, wa innal ala qadril maut, gitu. Wa inazzilu sabra ala qadril bala. Allah menurunkan sabar dengan apa qadril bala. Tidak mungkin orang itu tidak kuat, pasti kuat. Kalau sabar dengan takwa, semua musibah yang sampai dapatkan pasti kuat. Semua yang jenengan lakukan dengan takwa, perjalanan punya anak nakal, punya suami yang seperti kita tahu kepada Allah.
Yang penting kita menjaga syariat kita. Kenapa sekarang masalah ini tidak selesai di Indonesia ini khususnya? Karena kita tidak memakai konsep-konsep Al-Quran. Kalau kita pakai konsep Al-Quran, pasti kita akan menang. Hidup kita akan selamat. Karena di dalam Quran, di dalam kitab-kitabnya Allah dan Rasulnya, membimbing kita untuk jalan yang lurus. Gampang. Kata Quran mengatakan, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh dari seorang laki-laki atau seorang kemudian wa huwa mu'minun, dia adalah orang mukmin, Allah berfirman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, kamilah ingsun Allah, akulah yang akan memberi kehidupan yang enak baginya. Hayatan thayyibah, urip sing kepenak alias urip kepenak itu bukan hanya kaya saja, tapi urip tentram, urip ayam, itu kategori hayatan apa? Hayatan itu Allah berfirman. Tapi sekarang disuruh untuk bertakwa, untuk amal soleh saja tidak mau. Mulai sekarang, kalau kita akan melakukan perkara, kita standarkan dulu dengan kekuatan kita. Dan gimana menurut Allah? Kalau kita menurut Allah baik, kita lanjutkan. Gimana Qurannya? Gimana hadisnya? Gimana dahulunya para ulama-ulama? Jangan selalu membebani kepada diri sendiri. Cintailah diri kamu. Cintailah diri kamu. Bukannya kalau kita mencintai diri kita, kita akan melakukan perkara itu pasti dengan pikir panjang. Nah, jenengan kok taklif itu sama saja menghancurkan diri sendiri. Yang dinama mencintai kepada diri sendiri itu adalah setiap langkahnya selalu dipikirkan. Tapi nak jenengan melakukan perkara yang taklif atau memaksakan diri yang kita tidak mampu, itu sama saja menghancurkan diri sendiri. Seperti yang tadi saya ceritakan, 15 tahun hancur, nggak jadi makan enak, setiap tidur kehilangan ingat utang, bangun tidur ingat utang, nggak enak setiap hari didatangin sama bank untuk bayar utang. Namanya menyakiti atas diri sendiri. Cintailah diri sendiri dengan cara-cara yang positif, dengan cara-cara yang selalu dilakukan memakai nawak, dengan pikiran yang jernih. Pokoknya saya pikir keri, hancur gitu. Semoga-moga kita sedaya selamat dunia akhirat. Semoga-moga kita sedaya yang hadir pada malam ini, semoga kita dapat berkahannya Rawatibul Aqwas, dan semoga kita selamat dunia akhirat. Itu saja yang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli syai'in wahid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammadin salatan tunjina biha ahwali wal afat wa taqdi lana jamal hajat wa tudurna min jamis sayyi'at wa tarfa'na bika ala darajat wa tuballighuna aswal ghayat min jawrahati fil hayati abad. Allahumma rabbana innana sa'ina muniyatan amanu amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawafana abrur. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa najjina minan nur wa jannibna fahisha wa barik lana wa asma'ina wa fi absarina wa fi qulubina wa fi azwajina wa fi dzurriyyatina wa fi talamidina wa tub 'alaina tawwabur rahim wa hdina fil mustaqim wa'afani ya karim wa'afani rahim. Allahumma rzuqna tulal umri bit ta'ah wa hdina khas'adak. Allahumma iftah bainana wa baina qawmil haq wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana ya Allah binur hidaytika kan syarika birahmat amin. Allahumma anzil sakinatan ya Allah, anzil istiqamah alaina, anzil sihhatan alaina, anzil maghfiratan alaina,
برحمة حميد. اللهم ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بسخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الأبرار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد السلام سبحان السفون والسلام سليم والحمد لله آمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله آمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.